Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah. Para jemaah semuanya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya dalam kajian agama. Langsung saja ya, kita akan bahas tentang sholat jamaah dan qashar secara singkat. Ya, karena kemarin ada teman yang curhat, beliau katanya belum paham tentang sholat jamaah dan qashar. Baik, bagi kita seorang muslim diwajibkan sholat wajib, ya, baik di rumah atau dalam perjalanan. Kemudian ketika kita sedang melaksanakan perjalanan yang melebihi 90 km, maka ya, dan perjalanannya bukan untuk maksiat, ya, perjalanan yang wajib seperti thalabul ilmi atau kerja, ya, atau perjalanan yang sunnah seperti silaturahim, mudik, ya, atau ziarah ke makam para aulia yang jaraknya sangat jauh, dan perkara-perkara yang dibolehkan, maka di situ kita ada rukhsah, keringanan dari agama dalam melaksanakan sholat fardu. Ada 4 praktek sholat ketika kita sedang di perjalanan. Yang pertama adalah tam, ya, sholat sempurna seperti sholat ketika kita ada di rumah, ya, atau di tempat kita, di kampung kita. Nah, ketika kita melaksanakan perjalanan dan di jalan kita mendengarkan suara azan, kemudian di waktu zuhur itu kita mampir dulu ke rest area atau ke masjid. Ya, di situ kita melaksanakan sholat zuhur biasa 4 rakaat, kemudian berangkat lagi, dan kemudian ketika bertemu dengan waktu asar, kita sholat asar seperti biasa 4 rakaat, kemudian melaksanakan perjalanan lagi, yaitu namanya sholat tam. Yang kedua ada sholat qashar, ya. Sholat qashar adalah sholat meringkas, ya, meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat, ya, dengan syarat pertama adalah perjalanannya, jarak tempuhnya harus lebih dari 90 km. Dalam bahasa kitab adalah 2 farsahan, ya, satu farsahannya kurang lebih 45 km lah. Dan yang kedua, sholat qashar ini adalah syaratnya harus sholat yang 4 rakaat. Adapun yang 3 seperti sholat maghrib dan sholat subuh 2 itu tidak bisa diqashar. Yang bisa diqashar sholat zuhur, asar, dan sholat isya. Nah, syarat yang ketiga, qashar ini adalah tidak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya tam. Jadi ketika kita sedang berada di perjalanan, ya, kemudian kita masuk masjid, di situ ada berjamaah. Ternyata berjamaah sholat zuhur biasa 4 rakaat. Maka ketika kita mau qashar sholat, kita gak boleh bermakmum kepada imam yang sholatnya sempurna, ya, karena ketika dia baru 2 rakaat dan mau meneruskan kepada rakaat ketiga, kemudian kita salam di situ, itu gak bisa, ya, karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, ya, dan dijadikan imam itu harus diikuti dari awal sampai akhir, ya, itu. Kemudian niatnya gimana? Niatnya kalau sholat zuhur contohnya usolli fardhu zuhri rakaataini qashran, ya, fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat dengan meringkas karena Allah Ta'ala. Kemudian sholat asar, ya, sholli fardhu asri rakaataini mustaqbil qiblati fardhu lillahi ta'ala qashran fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu asar meringkas yang 4 jadi 2, ya, fardhu lillahi ta'ala. Begitupun juga sholat isya, sholli fardhu isya'i rakaataini qashran fardhu lillahi ta'ala. Itu sholat qashar, jadi meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga ada namanya sholat jamak.
Sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat dilaksanakan pada satu waktu sholat. Contohnya sholat asar dan sholat zuhur dilaksanakan pada waktu zuhur atau dilaksanakan pada waktu asar saja. Ya, itu namanya sholat jamaah. Dan sholat jamaah ini ada dua, ada jamaah takdim, ya, ada jamaah takhir. Jamaah takdim adalah mengumpulkan dua sholat di waktu yang pertama, jadi mengumpulkan waktu zuhur dan waktu asar, ya, dilaksanakan di waktu zuhur, atau melaksanakan sholat maghrib dan isya, ya, pada waktu maghrib. Itu namanya sholat jamaah takdim. Dan syaratnya, ya, yang pertama adalah harus mendahulukan sholat yang punya waktu. Jadi ketika kita sholat zuhur dan asar, maka yang paling kemudian dijamak di waktu zuhur, dan yang paling pertama dilaksanakan harus sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Gak boleh sholat asar dulu kemudian sholat zuhur, itu gak bisa, ya, harus sholat zuhur dulu baru sholat asar. Begitupun jamaah takdimnya maghrib dan isya, ketika dilaksanakan di waktu maghrib, maka yang pertama kali dilaksanakan adalah sholat maghrib dulu. Kemudian sholat yang keduanya adalah semualah, ya, terus-terusan. Jadi jangan terpisah dengan apapun di antara sholat zuhur dan asar, ya, atau sholat maghrib dan isya. Ketika sholat jamaah takdim, contoh sholat zuhur dan asar, ya, dilaksanakan di waktu zuhur. Ketika kita selesai sholat zuhur, maka itu harus langsung, ya, setelah assalamualaikum warahmatullah, kemudian qomat dan langsung melaksanakan sholat asar. Begitu pula sholat maghrib dan isya, ya, di jamaah takdim dilaksanakan di waktu maghrib, maka setelah sholat maghrib selesai, kemudian qomat dan melaksanakan sholat fardu isya. Itu syarat yang kedua, ya, harus mualah, yaitu harus mualah. Kemudian bagaimana niatnya? Untuk niat sholat jamaah takdim, ya, itu zuhur dan asar, maka untuk niat sholat zuhurnya harus ada niat menjama, ya. Contoh usolli fardu zuhri, ya, arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri fardu lillahi ta'ala, ya. Saya niat sholat fardu zuhur dikumpulkan dengan sholat asar fardu karena Allah ta'ala. Begitupun sholat maghrib sama, ya, dengan isya. Usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an ma'al isya'i fardhu lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat dikumpulkan dengan isya fardhu lillahi ta'ala. Adapun niat sholat yang keduanya, kalau jamaah takdimnya zuhur dan asar, maka niat sholat asarnya niatnya seperti biasa saja. Sholli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati, adaan atau kalau sholat sendiri, ya, kalau jadi imaman, kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Begitupun sholat isya, niatnya seperti biasa saja. Nah, kemudian bagaimana syarat untuk jarak tempuh? Maka di sini ada ulama berpendapat dua. Yang pertama, sholat jamaah ini, ya, harus, yang utama harus 90 km lebih. Nah, dan yang keduanya adalah boleh kita menjamak sholat walaupun, ya, perjalanannya dekat, Bogor Depok lah, ya, atau walaupun kita tidak kemana-mana, kita boleh menjamak sholat, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak semua kita bisa menjamak, ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Seperti kita kalau ada seorang dokter yang sedang mengoperasi pasiennya, ya, kemudian operasinya itu dibutuhkan 5 jam lah, dari waktu jam 11 siang selesai jam 4 sore,
otomatis waktu asarnya kan dipakai untuk aktivitas pengoperasi pasien. Kalau ditinggal dulu, sholat dulu, takutnya ada apa-apa terhadap pasien, maka boleh saja nanti dijamak takhir ya antara sholat zuhur dan sholat asar, boleh. Cuman tadi juga harus ada syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian yang ketiga, syaratnya harus baqaus safar ya, harus tetap ada di perjalanan. Jadi seandainya kita telah menjamak takdim salat zuhur dan asar ya, kemudian sebelum asar kita sudah sampai kepada tujuan, maka gugurlah sholat jamak tersebut. Jadi ketika waktu asar kita harus sholat asar lagi karena kita sudah sampai pada tujuan, kecuali kalau sampainya melewati waktu sholat zuhur, datang jam 4 sore lah ya, kita telah menjamak takdim tadi tuh zuhur dan asar ya, jamak takdim kemudian datangnya jam 4 sore, azan asar udah lewat, berarti jamaknya masih tetap sah. Tapi kalau sebelum asar udah sampai tujuan, maka tidak sah jamak takdim itu. Nah kemudian ya ada yang kedua jamak takhir. Nah jamak takhir ini adalah menggabungkan dua sholat pada waktu sholat yang kedua, menggabungkan antara sholat zuhur dan sholat asar di waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya. Ini syaratnya adalah harus niat dulu di waktu sholat yang pertama. Contoh, kita mau menjamak takhir sholat zuhur ke asar, maka di waktu zuhur kita harus niat untuk mengakhirkan sholat zuhur. Gimana niatnya? Nawaitu takhira sholat az-zuhri ya ilal asri majmu'an li ajma'a bainahuma ya, pardon ta'ala, saya niat mengakhirkan sholat zuhur ya, akan ditarik ke sholat asar karena dikumpulkan dua-duanya ya, fardu karena Allah ta'ala. Begitu pula sholat jamak takhir maghrib dan isya. Ketika di waktu maghrib, kalau kita mau mengakhirkan sholat maghrib dilaksanakan pada waktu isya, maka di situ kita niat dulu di waktu maghrib. Gimana niatnya? Nawaitu takhir sholat al-maghribi ya ilal isya'i li ajma'a bainahuma fardolillahi ta'ala. Saya niat mengakhirkan sholat maghrib ya, dikumpulkan dengan isya karena dikumpulkan dua-duanya, fardu karena Allah, fardu karena Allah ta'ala. Itu yang ketiga ya. Yang keempatnya adalah boleh kita menjamak sekaligus mengqashar sholat. Syaratnya bagaimana? Mengumpulkan syarat-syarat qashar dan syarat-syarat jamak. Jadi boleh jamak qashar tuh ya, jadi jamak takdim zuhur dan asar ya dilaksanakan di waktu zuhur, cuman zuhurnya bisa 2 rakaat, asarnya juga bisa 2 rakaat, maka itu namanya jamak qashar. Itu boleh ya. Itulah jemaah semuanya, para hadirin teman-teman ya. Jadi ketika kita melaksanakan perjalanan lebih daripada 90 km dan perjalanannya bukan maksiat, maka ada 4 kaifiat. Pertama tam ya, sempurna, yang kedua qashar, yang ketiga jamak, baik jamak takdim atau jamak takhir, yang keempatnya bisa dijamak qashar sekaligus. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman sekalian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.